Salam sehat Sobat Solusi Pintar. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Sang Pencipta. Ya, sekarang kita akan membahas tentang model data dan prediksi data. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu model data dan prediksi data? Di video ini kita akan menyajikannya secara singkat dan juga jelas apa itu model data dan prediksi data. Apa saja model datanya dan apa saja penjelasan di setiap masing-masing model? A. Model data berbasis objek. Merupakan himpunan data dan relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data berdasarkan objek datanya. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut dan hubungan antar entitas. Dan model ini terdiri dari 1. Entity Relationship Model. 2. Binary Model. 3. Semantic Data Model. Entity Relationship Model merupakan model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan persepsi bahwa real world atau dunia nyata terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek tersebut. Contoh, entiti mahasiswa mempunyai atribut nama, umur, alamat dan nomor KTM. Beberapa simbol dasar yang biasa digunakan: kotak persegi panjang menggambarkan himpunan entiti. Elip menggambarkan atribut-atribut entiti. Diamond menggambarkan hubungan antara himpunan entiti. Garis yang menghubungkan antar objek dalam diagram ER. Binary model adalah model data yang memperluas definisi dari entiti, bukan hanya atributnya tetapi juga tindakan-tindakannya. Hampir sama dengan entity relationship model di mana relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tetapi menggunakan kata-kata. Semantic data model adalah salah satu jenisnya di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tetapi dengan kata-kata. B. Model data berbasis record. Terdapat 3 jenis model data pada model data berbasis record, yaitu relational model, menjelaskan tentang hubungan logik antar data dalam basis data dengan memvisualisasikan ke dalam bentuk tabel-tabel yang terdiri dari sejumlah baris dan kolom yang menunjukkan atribut tertentu. Lebih mudah dipahami dibandingkan model-model lainnya. Hierarchy model, menjelaskan tentang hubungan logik antar data dalam basis data dalam bentuk hubungan bertingkat. Elemen penyusunnya disebut node, yang berupa rincian data, agregat data, atau record. Network model, hampir sama dengan model hierarki, dan digambarkan sedemikian rupa sehingga child pasti berada pada level yang lebih rendah daripada parent. Sebuah child dapat mempunyai lebih dari satu parent. C. Model data fisik, digunakan untuk menguraikan data pada internal level. Beberapa model yang umum digunakan, yaitu unifying model. Model ini menggabungkan memori dan transaksi database dalam satu kesatuan model. Frame memory. Frame memory adalah sebuah virtual view dari tempat penyimpanan sekunder yang digunakan untuk mendukung penyimpanan record database. D. Model data konseptual. Model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas, entity, serta hubungan, relationship, antara entitas-entitas itu. Biasanya direpresentasikan dalam bentuk entity relationship diagram. Sebelum kita memasuki prediksi data, jangan lupa Sobat Solusi Pintar like, komen dan subscribe. Prediksi data.
Maksudnya yaitu dari proses nanti akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola tersebut dapat diketahui dari variabel-variabel yang ada pada data. Pola yang didapat bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Supervised learning merupakan metode pembelajaran dengan menggunakan label dalam mempelajari dan menghasilkan pengetahuan. Adapun jenis-jenis yang termasuk dalam supervised learning adalah sebagai berikut. A. Estimasi merupakan salah satu jenis supervised learning di mana pembelajaran data dilakukan menggunakan fitur dan labelnya. Dan metodenya, linear regression, polynomial regression, artificial neural network. B. Prediksi. Sama halnya dengan estimasi, prediksi juga memerlukan label bersama dengan fiturnya untuk dipelajari dan menggunakan tipe numerik. Namun, data yang digunakan adalah data yang berbasis waktu atau time series. Dan metode yang digunakan, ARIMA, Artificial Neural Network, Moving Average. C. Klasifikasi merupakan salah satu jenis dari supervised learning di mana kita membutuhkan label dalam proses pembelajaran. Tetapi klasifikasi ini label yang digunakan adalah kategorikal dan ordinal. Dan metodenya logistic regression, artificial neural network, support vector machine, SVM, decision tree, naive bayes. D. Asosiasi. Pada umumnya pendekatan asosiasi digunakan pada kasus pembelian barang. Dengan menggunakan asosiasi kita akan mengecek ketergantungan suatu barang terhadap barang lainnya. Kita dapat mengetahui jika orang membeli barang X, maka berapa kemungkinan orang tersebut membeli barang Y. Adapun asosiasi yang sering digunakan adalah pada kasus yang ingin melihat ketergantungan antar barang seperti kasus rekomendasi barang. Dan metodenya, FP growth a priori. 2. Unsupervised learning merupakan metode pembelajaran yang tidak menggunakan label dalam mempelajari dan menghasilkan pengetahuan. Pada unsupervised learning kita akan mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang mirip sehingga dapat dibentuk beberapa klaster, kelompok di mana karakteristik data-data anggota setiap kelompok adalah sama. Adapun jenis-jenis yang termasuk dalam unsupervised learning adalah A. Clustering merupakan jenis unsupervised learning di mana kita tidak memerlukan label untuk pembelajaran. Pada kasus unsupervised learning kita akan mengkelompokkan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik antar data. Sekian, terima kasih Sobat Solusi Pintar. Jangan lupa nyalakan lonceng yang agar terus bisa mendapatkan update-update video bermanfaat lainnya.